desas-desus, kayak gitu juga ya. Kemudian ada pendidikan ya, pendidikan kemudian dari juga sisi hukum. Terus ada ostrasisme, ada fraudulence, apa ini? Wah, istilahnya saya juga baru tahu ya. Nanti saya bahas di belakang yang ostrasisme dan fraudulence. Ini ada pertanyaan, kok bisa gosip termasuk pengendalian sosial? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok bisa? Ya jelas lah kenapa mbak. Ini biar nggak saya terus yang ngomong nih. Saya mau dengar pendapat teman-teman. Kalau lewat ketikannya masih nunggu. Gosipan bisa jadi hukuman buat orang yang melakukan salah. Wah, terus jadi ini ya, teman-teman jangan juga menjadikan pembenaran untuk terus ngegosip. Ya, debat ya. Desas-desus. Jadi kenapa kok bisa desas-desus itu masuk pada alat pengendalian sosial? Jadi tadi udah beberapa orang udah menyampaikan ketika misalnya ada sesuatu dalam suatu kelompok ya, kan belum tentu juga menyimpang. Kalau misalnya dilihat dari sisi norma, ada yang menganggap menyimpang itu positif, ada menyimpang itu negatif gitu ya. Mungkin ada beberapa hal menganggap misalnya dalam satu kelompok deh, yaitu kelompok A. Dalam satu kelompok A itu norma mereka itu ya kalau dilihat secara umum gitu ya, mungkin ada satu orang atau satu pihak yang dianggap itu menyimpang. Kemudian supaya si orang yang digosipkan, orang yang menyimpang tadi dia nggak mungkin nggak ngerasa gitu ya, nggak ngerasa kalau dia berbuat salah, kemudian akhirnya dibikin gosip gitu ya, berdasar ini katanya dia gini loh, kayak gitu. Kemudian itu membuat akhirnya merasa terkucilkan juga kan secara nggak langsung gitu. Karena masih agak susah ya kalau saya lihat gosip atau desas-desus itu muncul itu karena gimana ya, mayoritas itu belum tentu selalu menjadi yang benar gitu. Jadi ketika misalnya ada suatu isu kan kebenaran, jadi isu desas-desus itu tahu nggak bedanya dengan fakta? Ayo. Jadi fakta kenyataan. Gosip itu bukan masalah tentang dibenarkannya mbak, tapi lebih pada fenomena. Karena kan dalam masyarakat tadi itu ya, kalau termasuk saya kan juga dulu pernah ngajar tentang opini publik nih, adanya desas-desus, adanya gosip, itu menunjukkan bahwa fenomena misalnya satu kelompok atau satu pihak gitu ya, suatu masyarakat, kemudian ada isu yang dibahas, kemudian itu menyebar dan itu menyebabkan tekanan-tekanan tertentu gitu. Dan itu untuk mengendalikan kelompok tersebut ya, entah itu benar atau salah, itu kan terlepas dari benar salahnya ya. Dan isu itu namanya debat tentang namanya desas-desus gosip itu kan juga belum tentu 100% dipastikan kebenarannya gitu. Makanya saya di sini menekankan bahwa bedanya fakta kenyataan kemudian dengan desas-desus itu apa gitu ya, tingkat kepastian dari informasi tersebut itu bagaimana. Nah makanya kalau misalnya saya bilang di sini konteksnya bisa saja belum tentu yang mayoritas itu ya, yang kelompok tertentu atau masyarakat tertentu itu pasti benar gitu, belum tentu. Tapi dalam konteks ini bahwa untuk mengendalikan gitu ya, karena wah ini dianggap menyimpang, entah si yang menyimpang ini itu dia sebenarnya melakukan perbuatan yang baik atau bukan, tapi karena dia dianggap menyimpang, dibuatlah menyebarkan desas-desus supaya si penyimpang ini diam gitu ya. Kalau misalnya lagi-lagi nonton film gitu, itu banyak sekali contoh-contohnya. Jadi teman-teman juga tidak serta-merta menjadikan ini sebuah pembenaran.
Tapi kenapa kok di sosiologi itu ada disebutkan tentang masalah desas-desus gosip, yaitu karena tadi sebagai bentuk fenomena sosial yang menarik ya di kalangan masyarakat kita gitu. Iya betul Mbak, desas-desus itu belum tentu benar gitu ya, belum dipastikan kebenarannya, namanya juga gosip gitu. Desas-desus namanya juga desas-desus juga, fakta-fakta ada kalau ada fakta-faktanya itu namanya bukan desas-desus lagi. Tapi kan istilahnya kalau digosipin apa itu kan, orang yang digosipin kan jadi ini kan biasanya langsung jadi malu sendiri atau jadi takut atau jadi apa gitu kok galau gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman amati, pernah dengar gosip apa, coba amati orang yang digosipkan tersebut itu gimana jadinya, sikapnya dia apa, adakah yang berubah atau tidak gitu ya. Jadi galau gitu kan, kenapa kok galau gitu. Misalnya saya suka nonton sinetron itu ya, difitnah gitu ya, misalnya ada si cewek, ada dua orang wanita menyukai laki-laki yang sama ya. Kemudian karena si A dan si B ya, si cewek A dan cewek B gitu ya, si A iri sama si B, akhirnya si B digosipkan yang macam-macam, didesas-desus karena dianggap pesaingnya gitu kan, difitnah lah istilahnya, kemudian disebarkan gosipnya itu untuk mengendalikan supaya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi ini ya contoh bodohnya lah, tanda kutip gitu ya. Nah kalau misalnya dibawa untuk tingkatan yang lebih besar di dalam masyarakat juga kayak gitu. Kalau misalnya ada satu pihak yang dianggap tidak disukai gitu ya, atau yang dianggap menyimpang dari masyarakat pada umumnya, akhirnya disebarkan isu-isu gitu ya, disebarkan desas-desus. Kalau istilah sekarang kerennya black campaign gitu ya. Di black campaign itu istilahnya untuk menekan tadi ya, tekanan sosial juga, bentuk tekanan sosial kepada perilaku menyimpang itu. Nah, lagi-lagi saya tekankan bahwa perilaku menyimpang itu belum tentu selalu negatif ya, karena kan dikatakan menyimpang itu kalau dia anti mainstream, dia berbeda dari kebanyakan gitu. Di situ digosipin kupingnya panas. Gitu. Jadi masalah apalagi kok sekarang ini ya, itu banyak sekali. Tapi daripada panas, mending tetap keep calm gitu ya, keep calm dan sudah pada masing-masing, jangan jelek-jelekin juga yang lainnya. Belum tentu yang dijelek-jelekin itu lebih jelek daripada diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya itu saya lebih memilih posisi netral kalau misalnya ada rame-rame gitu ya. Kemudian ya, alat pengendalian sosial itu juga dengan cara menegur, dengan teguran. Kemudian juga ada untuk terkait dengan agama. Kemudian intimidasi itu juga, bahkan dengan kekerasan fisik sekalipun. Kalau misalnya kekerasan fisik kok ada juga sih kayak gitu. Kok itu disebut sebagai alat pengendalian sosial? Gampangnya gini, suka lihat demo nggak? Maksudnya di TV ada demo mahasiswa, kemudian suka ada polisi anti huru hara, gitu ya, polisi anti huru hara. Kemudian mau nggak mau itu kan memang kadang di situasi tertentu harus ada kontak fisik ya, entahlah itu dengan penyiram pakai semprotan water cannon gitu ya. Water cannon itu air gitu, air disemprot dengan dengan gas air mata segala macam itu kan, karena dari sisi pihak perspektifnya, entah itu pemerintah atau negara gitu ya, polisi kan sebagai salah satu ini ya, alatnya negara gitu ya, alat negara. Kemudian ada demonstrasi, ada huru hara, ada perselisihan lagi gitu ya. Kemudian cara mengendalikannya misalnya dengan udah cara apapun, negosiasi segala macam itu enggak bisa juga akhirnya untuk bisa kembali seperti nomor semula ya, si tawurannya atau dari sisi tadi ya, konteksnya adalah demo, supaya demonya bubar, itu ya dilakukan dengan cara tadi fisik, pakai water cannon, gas air mata gitu ya, pelemparan telur. Itu
itu mengendalikan sosialnya gimana Mbak kok ngelempar telur orang ulang tahun? Saya jadi mikir gitu. Jadi kadang apa ya, menariknya belajar sosiologi itu ya itu tadi, kadang untuk bisa mendefinisikan ini benar atau salah itu harus kita punya ukuran yang jelas dulu. Yang digunakan tuh perspektifnya apa, apakah tadi yang dipakai norma agama atau misalnya yang dipakai adalah norma yang ada di masyarakat tersebut gitu. Itu kan beda-beda. Kadang-kadang kita punya norma agama sendiri tapi norma sosial yang ada di masyarakat kan beda. Jadi konteks-konteksnya itu bisa ini ya, bisa teman-teman lihat. Dan sekali lagi ya, tadi penyimpangan sosial, perbedaan-perbedaan itu karena ada yang berbeda jadi dianggap itu menyimpang gitu. Jadi, belum tentu salah negatif. Okay. Ini apa nih? Lemparin tepung. Oke, ini tadi ya saya kopikan tadi. Apa sih ostrasisme, apa itu fraudulence gitu ya. Ostrasisme itu bisa dibaca ya, ada tidak seorang pun berbicara dengannya, ditegur pun enggak gitu ya. Pembiaran, jadi pembiaran dari suatu kelompok gitu ya terhadap seseorang dalam kelompok gitu ya. Kemudian tidak ditegur, tidak diajak ngomong, terus ya istilahnya dikucilkan juga gitu ya. Nah otomatis kalau misalnya dalam masyarakat sosial yang biasanya bagi orang Indonesia ya selalu berkelompok gitu ya, orang-orang Asia terutama selalu barengan, tiba-tiba dikucilkan, disendirikan, nggak diajak ngomong, itu kan tekanan sosialnya sungguh luar biasa, lebih bikin stres. Tadi ada istilahnya galau juga gitu ya, dicuekin. Kemudian sampai kalau parahnya itu sama masyarakat dianggap tidak ada, itu kan sedih sekali ya. Padahal manusia itu pada dasarnya adalah pengen eksis kan, makanya ada Facebook. Kadang kalau saya Facebook itu fenomena sosial Facebook itu juga menarik. Gimana seseorang setiap status seseorang itu bisa jadi bahan kontroversi juga, bisa jadi bahan berita gitu kan, jadi bahan rame-rame gitu ya. Kemudian ya kalau misalnya ditujukannya kenapa kok didiemin ya, dicuekin ya, harapannya supaya orang yang dianggap menyimpang itu dia sadar gitu ya. Yang namanya FB hebat tuh, namanya aduh saya lupa namanya ya, itu yang masih muda itu dah. Ya memang kalau hal apa sosial media gitu semacam Facebook dan lain-lainnya, menurut saya itu ini ya, menariknya adalah dia mengetahui sifat dasar manusia. Jadi dia nggak cuma sekedar dari sisi teknologi gitu ya, teknologi ahli IT gitu, ahli komputer, tapi juga dia tahu bagaimana karakter manusia yang suka pengen eksis, kemudian manusia itu suka bersosialisasi, suka mengontak satu sama lain kayak gitu. Nah yang paling saya sering suka amati itu ya memang Facebook dan sosial media lainnya itu ya ajang untuk menunjukkan keeksisan masing-masing ya kan. Kalau zaman dulu kan belum ada media ya untuk bisa kita eksis gimana, entah itu dengan posting foto, pasang status galau atau pakai ini ya, pindah pasti check in gitu ya, wah aku lagi di sini loh gitu. Itu kan juga intinya adalah untuk menunjukkan keeksisan. Suka nyadar nggak kalau misalnya teman-teman berfacebook gitu ya, bakat narsis, itulah gitu ya. Ini kok mau jadi ngelantur ngomongin itu nggak apa-apa, tapi istilahnya kalau teman-teman secara nggak sadar gitu ya, Facebook itu termasuk salah satu media yang sangat menarik kalau kalian mau amati gitu ya, fenomena sosial yang menarik sekali. Dan kadang saya suka ketawa sendiri gitu ya, ngeliat timeline, mengamati orang gitu ya, oh ini kenapa kok, saya sok menganalisa juga gitu ya, menganalisis orang ini kenapa posting ini, kenapa kok dia gini, dari perspektif sosial itu, oh dia mungkin karena dia pengen kayak gini, pengen diakui lah gitu ya,
pengakuan, pengen eksis, terus dikatakan